Transfer ini harus seimbang atau terus ngimbangi dari si blok yang akan kita pakai ya. Nah, makanya gue bikin malan ini biar nanti gue ngikutin lasanya, tebelnya, lebarnya tuh ngikutin ini gitu guys. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam separasi laman dua. Gaskan. Oke guys, selamat malam guys. Ini gue lagi tahap project kan untuk garapan FFA ya, untuk kelas FFA khususnya. Ini lah guys, bentuk mesinnya atau yang lagi gua garap. Yuk cekidot. Oke guys, seperti inilah bentukannya. Gua langsung aja nih, gua review sedikit ya guys ya. Ini crankcase masih standar dari Spartan. Ini karena untuk blok Quattrini 244. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai atau yang akan upgrade blok Quattrini 244, kalau kalian nggak upgrade crankcase, nggak menggunakan crankcase aftermarket seperti Mallosi kayak gitu ya, perhatiin dari lubang transfer, karena ini yang gua alamin ya guys ya. Nih, lubang transfernya ini tipis banget, dan ini sebenarnya nggak apa ya, nggak rekomendasi untuk dimasukin si blok Quattrini tersebut guys, karena ya udah pasti dia jebol si lubang transfernya. Itu yang harus diperhatiin, bukan hanya merhatiin ini apa si lubang membran atau si rumah membran, tapi ini juga penting banget gitu ya. Dan untuk si baut tanamnya juga kan biar safety juga, karena ini posisinya tipis banget guys, yang ada nanti ini kecabut, karena udah pasti ini kompresi standarnya aja Quattrini 244 ini udah jos banget, apalagi udah di upgrade ya. Nah, ini udah pasti mepet, dan gua kebetulan udah bikin malan packingnya, dan ini gua pasang dulu ya. Oke guys, setelah gua pasang packingnya atau packing malannya buat nanti gua las, dan ini udah apa, harus di upgrade ya, harus dilas lagi. Ini lubang transfer dari blok Quattrini 244 standar guys ya, standar, cuman udah gua buka aja karena Quattrini itu dia sebenarnya yang bawaan Quattrini itu dia ada sekatan di bagian lubang transfer bagian atas ya. Cuman ini nggak gua buka karena gua lihat dulu crankcase nya guys ya. Nah, ketika gua malin ternyata crankcase nya masih standar ya. Dan pas gua nanya ke owner juga, emang kemarin tuh buru-buru katanya gitu kan. Ya mau nggak mau ini harus ke pending juga gitu kan. Ini pasti ke pending, kita ngelas, dan gua nanti OTW karena jarak gua ke Kang Bubut lumayan untuk yang bagian ngelas-ngelas kayak gini guys ya. Oke. Nah, maksud gua ini habis di bagian, nanti di bagian ini guys ya, di bagian transfer ini habis. Ini tipis paling berapa. Nah, sedangkan kalau kita porting udah pasti jebol ke bagian pinggirnya, jebol, udah pasti jebol ya. Kalau masalah kayak gini nanti kita bikin lagi, itu nggak masalah, gue bisa mainin di portingan nantinya. Cuman kalau untuk urusan tambah daging ya mau nggak mau kita harus main ke tukang las, dan ini juga sama di sini nanti gue ratain, karena bagian lubang transfer ini harus seimbang atau terus ngimbangi dari si blok yang akan kita pakai ya. Nah, makanya gue bikin malan ini biar nanti
gua ngikutin lasannya, tebelnya, lebarnya tuh ngikutin ini gitu guys. Oke. Dan ini gua belum selesai sebenarnya porting, karena gua ngejar yang 172 dulu, 172 dulu ya untuk quattro ini juga, karena gua kalau misalkan gua fokus di sini yang 172 itu nggak bakal kejar. Dan kebetulan part yang 172 ini lebih bisa langsung kita rakit ketimbang yang 244 ini guys ya. Oke, ini tinggal lubang transfer, lubang buspot. Lubang transfer ini udah masuk ke 60%. Lubang buspot ini yang masih banyak, karena gue lagi nunggu mata tuner dulu, karena mata tunernya khusus guys ya. Oke, untuk exhaust sih gue cukup, karena gue ngeri juga ini. Sebenarnya kalau misalkan gue naikin lagi sih bisa, cuman untuk lebarnya gue nggak dapet guys. Makanya mau nggak mau gue harus ngejar blowdownnya, karena terlalu main tinggi juga nanti bawahnya lemot gitu. Oke, dan yang kedua ya teman-teman, kalau custom crankcase menggunakan crankcase tanam ya, atau membran tanam, teman-teman perhatiin di bagian-bagian yang emang kadang jarang teman-teman ngeh gitu ya. Contohnya nih dari rumah membran ini kan menggunakan Ninja ya. Kepresisian itu sangat penting sebenarnya kalau menurut gua. Mau berdalih gimana pun kepresisian lebih penting, cuman rata-rata kalau misalkan yang custom itu jarang ada yang presisi. Mau ngomong sampai manapun jarang ada yang presisi guys. Terus mau pakai alat apapun jarang ada yang presisi gitu. Maksudnya nggak sepresisi yang standar. Kadang nih standar juga ya seperti itu loh, namanya Vespa guys ya, rengkes-rengkes yang udah lawas itu kan. Nah, kalau saran gua sih teman-teman bisa menggunakan packing TBA ya, yang 0,8 atau 1 mili. Misalkan kalau yang 1 mili ini posisinya terlalu tebal, teman-teman bisa menggunakan yang 0,8, karena nanti di press itu paling dia nyusut 0,2, itu dapatnya nanti 0,5 atau 0,6, itu bisa aman. Dan apalagi yang udah custom rumah bearing, terus rumah bearing di bagian roda, itu teman-teman harus kasih gap biar nggak terlalu mepet, jaga-jaga gitu guys maksudnya. Karena untuk mesin-mesin yang udah di upgrade kayak gini kan biasanya putarannya beda, udah pasti beda, nggak kayak motor-motor standar ya. Oke, itu yang mungkin bisa gua infoin ke teman-teman. Dan yang paling penting kalau ngerubah di bagian bearing karkas ini, kenapa gua nggak pernah menggunakan bearing yang lain selain 6005, karena gua nggak mau ngerubah di bagian ini. Kalau ini rubah otomatis ini ketarik guys. Ketika ini ketarik kebanyakan itu yang akhirnya ngegesek ke pulser, ke sepul, ke magnet, akhirnya ada kendala mati gitu kan. Harusnya hal yang nggak penting kayak gitu tuh harusnya yang nggak bakal terjadi, itu menurut gua ya. Tapi kenapa yang kadang-kadang ya gua sering nemuin gitu, dan bahkan gua sekarang pas banget momennya di gua nih. Nah makanya ini penting banget guys ya. Trik dan caranya nanti gue bikin videonya ya, biar aman. Dan gue kemarin yang open juga sama kayak gini, dia harus ngegeser untuk penyesuaian biar nggak nempel di magnet ya. Oke, dan untuk yang terakhir ini gue di bagian rumah bearing. Ini yang maksud gua yang paling penting juga untuk di mesin-mesin Vespa kalian. Ini rumah bearing,
harus bener-bener pada kenceng, karena kalau rumah bearing kalian pada oblak, jangan berharap lebih di motor Vespa ya, khususnya di mesin Vespa. Jangan ngomongin racing, standar aja udah rumah bearingnya kena, udah pasti itu ngaruhnya gede, khususnya di kruk as ya, karena kruk as ini jantungnya gitu. Apalagi Vespa ini sistemnya dibebani oleh kopling dan magnet. Itu yang apa ya, banyak teman-teman nggak sadar kadang. Sepele iya, cuman ya resikonya lumayan guys ya. Itu ya yang dari gua. Dan untuk ke precision ini, tapi kalau ini sih presisi, cuman ini sistemnya dia ngelasnya pakai dural ya. Ini membran tanam yang langsung dicangkok, atau kayak produk-produk yang teman-teman bisa lihat yang menggunakan Ziggy kayak gitu ya. Kalau ada yang ngecor langsung, cuman posisinya lama ya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah simak video gua. Siapapun kalian, salam kenal, salam silaturahmi. Nggak ada niat gua untuk menggurui, ini hanya sharing-sharing aja. Ada yang bisa keambil silahkan ambil, kalau emang nggak penting silahkan jangan ditonton guys ya. Oke guys, salam Racing 82, gas.